Good morning, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Balik lagi di vlog hari ini seperti biasa. Wih, sekarang tuh uploadnya udah mulai agak males-malesan. Oke, gimana kabar kalian semua guys? Dari sekian lama event-event internasional yang ada di Bali dan Lombok ya. Akhirnya ya, semua sudah selesai dan beristirahat sejenak sehingga menunggu nanti ada Formula F1 lagi. Formula 9 gitu atau Formula 1 gitu, nggak tahu juga ya jadi atau enggak. Oke, terlintas dari itu semua, semoga kita dalam lindungan Tuhan Maha Esa dan sehat selalu ya hari ini. Dan hari ini cerah guys, dan sudah sejak 4 hari yang lalu di Bali selalu diguyur hujan ya, terkait dengan event Mandalika juga, itu di sana juga hujan. Ya juga mungkin karena cuaca ya, cuaca BMKG, dan ini saya juga seret-seret gimana gitu kan. Dibilang sakit enggak sih, ini karena jadi sempat makan roti yang bikin tenggorokan agak seret. Oke, hari ini kita bakalan ngojek ke Denpasar seperti biasa. Saya on beat-nya dari rumah, selalu menuju Denpasar. Dan ini aplikasi saya error guys. Errornya nggak tahu kenapa, ini selalu kecantol yang bekas orderan kemarin gitu. Bekas orderan kemarin tuh kayak tripnya yang kemarin gitu, masih nyambung sampai sekarang. Ya, nggak tahu juga lah, semoga cepet hilang ini. Karena biasanya kok yang nyantol-cantol kayak gini nih, apa namanya ya, order itu mungkin agak seret ya. Dan juga tadi sempat offline lagi guys, dan ini versi 120 ya, aplikasi Gojek 120 ini emang sering banget bermasalah, nggak tahu masalahnya kenapa, tapi tiba-tiba aja aplikasi sering offline sendiri. Terus kadang-kadang dia nge-restart sendiri gitu kan, nggak ngerti entah apanya di mana yang salah gitu kan. Tiba-tiba aja kita pas jalan tahu-tahu dia offline sendiri, terus kita tekan lagi offline lagi. Aduh, ngerti lah ya, males lah. Yang penting kita kerja dan berharap semoga orderannya ramai hari ini, karena seperti biasa akun saya gosen, jadi ramainya tuh hari Senin sampai hari Jumat gitu. Jumat itu udah puncaknya sih. Sabtu Minggu mungkin agak lesu sedikit karena pengiriman atau pesan-pesan Tokopedia gitu tuh emang nggak rendah sih. Karena toko-toko kan pada tutup tuh. Sedikit cerita ya terkait dengan apa namanya kasus afiliasi afiliator dan member get member gitu ya, MLM gitu. Jadi saya mau cerita sedikit nih guys. Jadi mungkin ya, mungkin eh, banyak pembisnis lainnya itu yang usahanya memang member get member gitu, baik komisi alias afiliasi. Mungkin dulu terkenalnya dengan MLM ya, MLM, terus sekarang dirubah menjadi namanya afiliasi. Nah, afiliasi itu sebenarnya menguntungkan, tapi di jalur yang benar. Dan semua afiliasi itu sepertinya ada pro dan kontra ya, ada pro dan kontra. Eh, apa bedanya? Kita bermain saham. Nah, saham secara perusahaan yang legal ya, secara perusahaan yang legal dan perusahaan yang ilegal. Itu semuanya nggak ada apa namanya ya. Itu semua tuh nggak ada bedanya gitu. Hampir sama semua gitu. Komisi juga dikasih ke yang lebih tinggi. Contoh nih, toko kripto itu basisnya adalah Binance. Binance di Indonesia masih di blacklist. Ini apa bedanya gitu kan? Terus OctaFX nih, OctaFX itu juga dengar-dengar masih ilegal tuh itu di Indonesia. Tapi iklan dan afiliatornya itu banyak banget sebenarnya guys, ya kan? Banyak banget. Dan juga sama halnya nih, yang paling simpel, saya sindir aja dah si platform Bibit lah. Nah, Bibit itu semua semua ada afiliasinya. Coba kalian buka afiliasi Bibit gitu. Jadi kalian tuh bisa membagikan link Anda, link-link kalian itu kepada teman-teman kalian, sehingga siapa yang deposit, siapa yang bergabung itu kalian bakalan dapat komisi juga dari Bibit gitu. Apa bedanya gitu kan? Apa bedanya, sama aja. Dan juga yang jadi permasalahan yang paling besar itu ya menurut saya, kalau masalah binary option itu kan tergantung dari personality orang masing-masing ya. Dan juga saya bilang kan dari dulu itu
itu ada afiliasinya sebenarnya. Secara logika aja dalam waktu 2 tahun kalian bisa dapat 500 miliar itu nggak mungkin guys. Kecuali kalian itu ada satu program afiliasi. Nggak mungkin gitu. Kalau misalnya kalian main sendiri. Dan bahkan ada benarnya juga. Seperti afiliator-afiliator itu yang bilang bahwa nggak usah ngambil profit banyak-banyak. Anggap aja lah ini kalian kerja kantoran yang dimana kalian digaji cuma 200-300 ribu per hari. Ya nggak usah tamak jadi orang gitu kan. Ya resiko ya tanggung sendiri. Kalau misalnya kalian mainnya gede, resiko gede, ya kalau udah loss ya jangan nyalahin orang gitu kan. Itu menurut saya. Dan kedua, eh, kalau misalnya kalian nggak tamak jadi orang, anggaplah ini seperti satu permainan ya, permainan yang benar-benar dikategorikan judi gitu kan ya. Kalau kalian judi nih, kalian cuman mainnya dapatnya cuman 500 ribu, 200 ribu sehari, itu udah lebih dari cukup sebenarnya guys. Kalkulasiin aja, kalian nggak mau kemana-mana kan, kalian nggak perlu kerja keras, berpikir berat, nggak perlu. Kalau udah kalian udah tahu candlenya, pergerakan candlenya itu aman banget guys, aman banget. Dan mereka juga sudah sering bilang kan gitu istilahnya bahwa modal besar jangan mainnya terlalu gede gitu kan, mainnya yang slow-slow aja. Ya kalau kalian sampai bergabung berarti itu kan sudah resiko kalian gitu. Kalau ini menurut saya ya, kembali lagi kepada penilaian saya sendiri ya, bukan nyalahin orang, nyalahin ini itu enggak gitu. Tapi cobalah guys, jadi sekarang ini dunia udah mulai global ya, sudah mulai benar-benar IT itu nomor satu gitu ya, teknologi itu nomor satu. Dan coba kalian sebelum bergabung di satu perusahaan apapun itu yang berbasis investasi, kalian bisa cari dulu guys, kalian bisa cari dulu apa sih busuknya perusahaan tersebut, apa sih keuntungan perusahaan tersebut, dan jalur-jalur keluar lainnya itu kalian bisa cari dulu di internet, banyak banget guys. Jadi entah itu di Kotex, entah itu di apa namanya, Oxtrade, apalah ini banyak banget itu semuanya ada afiliatornya, ada afiliasinya. Dan kalian juga jangan gampang tertipu dengan short link yang diberikan di setiap deskripsi. Saya tuh bergabung di binary option itu nggak bergabung secara menggunakan link orang sana sini, karena saya apa? Saya pernah ikut di salah satu membernya, si sebut aja lah, si Ahmad Jo. Ahmad Jo itu busuk sebenarnya guys, bener busuk. Karena gue udah tahu itu linknya, dan candle di grup itu yang terabar-terabar online itu candlenya udah tahu bakalan berbalik arah, tapi dia tetap ngotot. Nah otomatis kan dari ribuan orang itu ada yang loss kan. Ketika orang ya membagikan loss, saya bagikan yang profit karena saya udah tahu candlenya itu, dan saya pelajari semuanya. Saya mengambil segi positif dari informasi yang diberikan oleh para afiliator itu. Ya nggak salah kan, kita belajar gitu. Ada orang bilang main di akun demo pasti selalu menang, akun real pasti kalah. Ya jelas selalu kalah karena emosi kalian. Ketika kalian loss itu kalian belum bisa kontrol semuanya, masih bisa pengen ayo aduh aduh ini ayo balas lah ini kenapa sih bapak ini, ayo balas lah gitu, kembali kita ngebitnya 2 kali lipat, 4 kali lipat, 6 kali lipat gitu kan, ya otomatis pasti loss gitu. Coba lah kalian mainnya slow gitu kan, modal 10 juta main 10.000 gitu kan, walaupun kecil-kecilan tapi dapat untungnya banyak. Dan saya cukup kecewa juga ya, jadi banyak orang yang mungkin pro ya, pro kategori pro bermain di binary option yang notabene udah mendapatkan keuntungan gitu kan, yang udah tahu jelas-jelas candlenya gimana, perubahannya kayak gimana, gerak-geriknya gimana. Sekarang nggak bisa ngambil uang guys, uangnya lenyap cuman gara-gara orang yang melaporkan ke baris krim aja. Itu dari mungkin lah ya, sekitar 30% dari seluruh pemain di Indonesia mungkin kehilangan uangnya ya, nggak bisa di withdraw dan juga nggak bisa deposit. Bahkan orang-orang yang ingin main juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, sekarang udah di blacklist semuanya. Tapi saya berharap sih ya, ini pelajaran buat kita semua, bahkan buat untuk masa depan kita gitu kan. Kalau kalian mau belajar investasi silahkan kalian cari dulu itu busuknya kayak gimana, baiknya kayak gimana, jalur keluarnya alternatifnya tuh di mana gitu kan ya.
jangan asal main cemat-cemot link orang aja gitu, jangan asal ngeklik baru oh dapat ini gampang gampang gampang, ya itu kalian, ya bodohnya kalian, itu bukan bukan si afiliasi. Afiliasi itu pintar artinya gitu, sudah bisa memancing emosi kalian untuk cepat kaya. Tapi lucu banget ya sekarang hukumnya, kayak hampir semua lah terjerat ya, hampir semua banget, dan nggak ada nggak, dan saya juga percaya bahwa ada beberapa perusahaan yang berbasis legal di Indonesia tapi di balik tersebut masih bergabung dengan suatu perusahaan yang tidak ilegal. Dalam artian yang ilegal lah ya, yang ilegal seperti Binance itu masih banyak kok perusahaan-perusahaan yang nebeng-nebeng ke Binance, padahal Binance itu ilegal di Indonesia. Kenapa Baris Krim tidak mau menyidak seperti itu ya? Dan sekarang sudah masuk mulai ke dunia ranah forex guys. Robot robot trading itu sebenarnya dari dulu saya juga udah tahu. Kalian bisa cari di YouTube bahwa robot trading itu bisa di-set oleh pemiliknya, pemilik robot tersebut. Jadi dia di-set untuk beberapa candle itu bisa berubah seketika. Dia bisa naik lah, bisa turun lah gitu kan. Jadi itu permainan. Ya nggak salah kalau misalnya dibilang sampai 52 triliun dan sebagainya, itu ya kemungkinan itu bisa aja benar gitu, karena secara logika ya tetap aja sama seperti binary option, ketika kalian loss keuntungan dibagi ke pemilik robot, terus pemilik robotnya foya-foya, kaliannya yang tarik nafas selus-selus dada gitu kan ya. Dan ada mungkin juga yang menerima secara lapang dada kekalahannya dan menerima dengan syukur kemenangannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian robot, oh kalian profit hari ini ya wis profit. Besok kalau misalnya loss ya wis loss, gitu. Besok mungkin profit lagi gitu. Ada juga yang orang seperti itu. Orang yang terima dengan keadaan apapun itu ada gitu. Nah, mungkin enggak. Sama kayak saya main di binary option cuma nyari 100-200 ribu sehari, ya lebih dari cukup menurut saya gitu. Cuman permasalahannya adalah sekarang saya tidak bisa bermain lagi guys, gara-gara orang yang melaporin ke baris krim itu gitu ya. Walaupun saya bukan sebagai afiliator dan tidak ikut-ikutan ya, main sendiri gitu ya, mau basisnya siapa kayak saya nggak masalah. Dan saya jujur saya pernah ikut juga di gabung di linknya si Ahmad Ju itu. Ahmad Ju itu kan modalnya paling rendah ya, modalnya cuma 300 ribu ya waktu. Jadi saya cuma-cuma aja ikut bergabung, terus lihat trabarnya gitu kan, dan trabarnya sangat pembodohan sekali menurut saya ya. Dan saya di blacklist guys, jadi di blacklist di grupnya itu gara-gara saya membagikan informasi yang benar gitu kan. Ketika saya mengkomentari candlenya, terus saya mengkomentari gerak-geriknya, tapi besoknya saya udah di blacklist sama ketua admin di grup tersebut ya. Tapi syukurnya sekarang udah termasuk nama pencarian orang ya. Kadang-kadang nggak ikhlas sih, cuman mau gimana lagi ya, kalau keikhlasan itu harus diperjuangkan ya mau gimana lagi lah, nggak bakalan bisa ya. Uangnya mau dibalikin kemana gitu, ya ikhlasin aja. By the way kita ada banyak ocen nih guys, jadi kayaknya kita skip dulu sampai dapat orderan pertamanya. Dan ini aplikasi saya error nih, kayaknya ntar sampai di pangkalan login lagi ngulang lah ya. Kita syukuri aja. Dan ini jam setengah 10 pagi guys, sudah mulai agak siang-siang tapi tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi nanti. Oke teman-teman, kita dapat orderan ini dan ya syukur ya, jauh ya. Tadi dapat orderan juga udah, tapi jarak dekat banget, nggak record. Dan sekarang kita dapat orderan jauh guys, ini yang saya tunggu-tunggu ini, yang 100 nomor 3, 100 garis miring VA. Ini sih gang 100 ya, VA nomor 3. Nggak tahu ya VA nya sebelah mana ya. VA ini dia, nomor 3 katanya guys. Kita nomor 3, 1, 2, 3. Tiganya sebelah mana ya.
dia. Atas nama Cindy ya. Cindy kirimnya ke Ricky. Ya. Nanti bayar di sana. Oke, sip. Betul. Ketan dulu, no? Ya? Ketan dulu. Oh, nggak ada, Pak. Ya. Aduh. Pagi-pagi lah minta tukaran uang, guys. Nggak bisa. Nggak ada tukaran uang. Bawa uang pas-pasan. Oke, kita menuju jalur ini. Waduh, lewat guys, jadi kita harus muter lagi balik ini. Mana ya bang? Oh ini bambu kota. Bambu kota. Ini dia. Kepencet lagi. Thank you. Yeah, 31. Let me confess. Is this your bag? Oh no, No, that's okay. Thank you. okay. Thank you. Have a good day. Kita sudah selesai guys, jadi kayaknya segitu dulu videonya. But thanks for watching ya. Jadi hari ini cuma sedikit cerita tentang afiliator itu ya, komentar tentang afiliator itu ya, jadi pelajaran buat kalian aja. Kalau besok kalau mau ikut investasi sebagainya itu, kalian bisa cek dulu lah ya, cek dulu bagaimana baik buruk busuknya satu investasi tersebut, dan kalau bisa kalian cari aja gimana caranya menghasilkan dari satu produk tersebut. Seperti afiliator itu kan mereka pasti nyari lah gimana cara nyari untung dalam satu program itu. Alright, thank you, thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya guys.